Pokoknya aku harus jadi juara sekecamatan. Sekarang kita latihan dulu. Weh, ya elah nggak masuk lagi. Gimana mau juara? Harus latihan sini, biar jago. Stop. Aduh ya, malah main biliar. Ya elah mas. Ini tuh mau bulan Ramadan, harus diisi kegiatan yang bermanfaat dong. Ya kan main doang. Nih contohnya nih, ada ceramah dari Ustadz Iqbal. Gimana caranya kita menyambut bulan Ramadan seperti apa nih? Tuh, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan sudah di depan mata. Kita mungkin sama-sama mengetahui betapa mulianya bulan ini, betapa agungnya bulan ini. Di bulan ini, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dilipat gandakan, kemudian dosa-dosa diampuni semua. Ini merupakan kesempatan yang kita tidak dapat setiap waktu. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan, itu diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi sudah kita jabarkan, kita sudah sama-sama tahu keutamaannya, kita sudah sama-sama tahu keistimewaannya, akan tetapi berapa banyak yang antusias menyambutnya? Berapa banyak yang terobsesi dengannya? Jangan-jangan semangat kita hanya FOMO semata, yang mana semangat itu akan hilang seiring dengan hilangnya barisan saf-saf di masjid dekat rumah kita. Kenapa, pemirsa sekalian, kita perlu menyambut bulan ini? Analogi sederhana. Misalnya sebuah sekolah ingin mengadakan ujian tahunan misalnya untuk para siswanya. Dan kita lihat siswa itu ada yang tidak peduli sama sekali dengan ujian tersebut. Tidak mengulang pelajaran, tidak belajar, hanya main-main saja. Kemudian ada golongan siswa yang kedua, itu mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum ujian tadi. Mungkin berbulan-bulan sebelumnya. Nah, di sini mungkin kita bisa menebak siapakah yang kira-kira yang bakalan sukses dalam melaksanakan ujian ini. Tentu adalah tipe siswa yang kedua, karena sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga halnya dengan mempersiapkan diri untuk Ramadan. Orang muslim, orang mukmin yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, atau bulan-bulan sebelumnya, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci ini, tentu memiliki peluang untuk sukses yang lebih tinggi dibandingkan bagi mereka yang tidak menyambutnya. Nah, demikian juga halnya dengan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Demikian juga tentunya dalam hal mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Seorang muslim yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, dari bulan-bulan sebelumnya, tentu mempunyai peluang yang lebih besar untuk sukses menjalani ujian ketika bulan Ramadan. Dan membuka peluang yang lebih tinggi. Mereka, para muslim yang tadi, itu menjalankan ibadah puasanya tidak seperti orang awam, ya hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Nah, jadi siapa yang berhasil menjalani puasa Ramadan dengan baik, tidak seperti puasanya orang awam atau puasanya orang pada umumnya yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tentunya akan keluar sebagai seperti bayi yang baru lahir ketika Idul Fitri nantinya. Nah, lantas pemirsa semuanya, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Ramadan itu ibarat tamu. Nah, bayangkan kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan persiapkan rumah kita dengan sebaik-baiknya. Kita bersihkan, kita rapikan, supaya tamu ini nyaman. Begitu juga dengan Ramadan.
kita rapikan diri kita terlebih dahulu, kita bersihkan diri kita terlebih dahulu, baru kita menyambut tamu agung ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya nanti kita bisa maksimal menjalani 30 hari ibadah di bulan Ramadan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berikut adalah beberapa nasihat yang mungkin bisa kita renungkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kita evaluasi diri kita terlebih dahulu. Selama 11 bulan di belakang, apa yang telah kita lakukan? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan terlebih dahulu. Kalau itu berkaitan dengan kita sesama makhluk, sesama manusia, kita tuntaskan terlebih dahulu. Kemudian pastikan kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah dalam keadaan bertaubat memohon ampun kepada Allah. Jadi kita ketika masuk Ramadan kita sudah bersih. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Apa saja rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal apa saja yang tidak membatalkan puasa. Ini perlu kita baca-baca lagi, perlu kita pelajari lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melaksanakan ibadah itu kita bisa lebih optimal. Nah, kemudian poin yang ketiga, kita bisa rapikan ibadah-ibadah fardu kita terlebih dahulu. Jangan terbalik. Jangan kita lebih mengutamakan ibadah sunnah daripada ibadah fardu. Kita rapikan ibadah-ibadah fardu kita, ibadah-ibadah wajib. Nah, ketika ibadah wajib ini sudah bagus, baru kita iringi, baru kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian, ketika ibadah fardu sudah kita rapikan, kita perbanyak ibadah sunnah. Apa itu ibadah sunnah? Di antaranya kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak bersedekah, kita perbanyak beramal di bulan puasa. Karena pahalanya akan Allah lipat gandakan. Dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini itu bisa menjadi asbab kita untuk dimasukkan nantinya ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, kita niatkan ibadah kita lillahi wahdah, khalisan lillahi ta'ala. Kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Amal perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya. Nah, kepada siapa kita niatkan? Untuk apa kita niatkan? Ini perlu kita jaga. Dan menjaga niat ini sebelum kita tunaikan ibadahnya, ketika kita melaksanakan ibadahnya, juga setelah melaksanakan ibadahnya. Jadi ini perlu kita jaga nantinya. Oke, pemirsa, sudah kita paparkan, itu ada 5 poin bagaimana cara kita menyambut Ramadan supaya kita bisa mendapatkan Ramadan yang optimal. Jangan sampai Ramadan kita hanya sekedar Ramadan, tanpa memberikan bekas apapun dalam diri kita. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita optimalkan dan mari kita menjadi alumni yang sukses di Ramadan kali ini. Terakhir, jangan sampai Ramadan kali ini hanya meninggalkan bekas sebagai Ramadan yang biasa saja. Atau seperti bulan-bulan sebelumnya yang terlewat begitu saja. Ramadan adalah bulan ampunan. Sungguh merugi kita kalau ketika Ramadan kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan di bulan Ramadan, lantas kapan kita akan mendapat ampunan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sekarang? Udah paham belum dari ceramahnya Ustadz Ikhwan? Astagfirullahaladzim. Iya mas, aku paham. Nah, daripada kita main biliar, lebih baik kita mancing yuk. Sama aja dong. Jangan salah paham dulu. Ini mancing pahala, bro. Widih, keren. Lu malah main biliar. Iya mas. Nah, daripada kita main biliar, lebih baik kita main basket. Tidak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ada iklan lewat. Salvo.